Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kali ini saya kembali online. Buat yang sudah subscribe mungkin sudah lama tidak melihat saya mengupload sesuatu. Kali ini saya ingin mengupload sebuah edukasi. Jadi rencananya untuk kedepannya saya akan lebih sering ngupload, sehari mungkin 1 sampai 4 kali upload ya, eh, untuk membuat si channel ini sendiri fokus terhadap digital marketing atau internet marketing atau marketing di online, marketing di internet atau apapun itulah namanya. Tapi saya akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan sumber yang cukup dari pengalaman saya plus dari literasinya yang bahasa Inggris sebetulnya ya. Karena kalau di Indonesia sendiri kan sumber digital marketing itu sendiri sumbernya dari luar negeri ya. Awalnya platformnya pun luar negeri. Platform Indonesia apa? Tokopedia saja paling ya. Tokopedia, Bukalapak mungkin ya. Sisanya semua ilmunya dari luar, makanya literaturnya saya akan gunakan bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih tipsnya supaya menjadi digital marketing buat pemula yang tidak punya pengalaman sama sekali. Apa sih yang harus dilakukan? Karena banyak yang salah. Memang betul, kita bisa melakukannya di mana saja, misalnya kita mulai dari Instagram dulu, kita mulai dari TikTok sekarang lagi tren ya. Tapi ada satu ilmu yang cukup banyak dilupakan oleh teman-teman yang mau masuk ke digital marketing, yaitu uh, kita lihat di sini ya, di screen recording saya nih. Di sini ada sebuah website Springboard, 9 tips for becoming digital marketer with no experience. Kenapa saya pilih ini? Karena dari segi pencarian dia masuk peringkat awal ya di Google ya. Jadi otomatis dia paham digital marketing. Jadi kalau kamu dapat informasi digital marketing dari halaman yang lebih dari halaman 1, saya rasa dia sendiri tidak bisa, yang bikin artikel juga tidak bisa bikin supaya artikelnya menjadi nomor 1 di Google. Jadi carilah artikel-artikel yang di atas. Nah ini contohnya ya. Di sini bisakah kamu menjadi digital marketing tanpa pengalaman ya? Tentu saja bisa, tapi harus memilih dulu apa spesialisasinya ya. Di sini ada berbagai macam ya. Waktu itu saya juga pernah nge-share tentang namanya digital marketing tree. Jadi digital marketing itu luas, nggak bisa kamu garap semua. Digarap tuh oleh tim dan kamu harus spesifik satu keahlian saja gitu. Keahliannya apa? Kebetulan saya selain menjadi konsultan untuk digital marketing, spesialisasi saya ada di sini, search engine optimization atau SEO, atau bisa diartikan sebagai optimasi mesin pencari. Jadi kayak mesin pencari itu bukan Google saja ya, ada Bing, ada mesin pencarinya di marketplace dan sebagainya. Nah, kalau kamu pemula, sangat alangkah baiknya kalau kamu belajar dulu tentang search engine optimization ini atau SEO. Kenapa tidak lari langsung ke paid per click atau sosial media? Ini paid per click itu contohnya Google Ads, Facebook Ads ya. Sosial media marketing, email marketing, content marketing, influencer marketing. Jangan kesana dulu karena nantinya kamu tidak bisa menentukan tema gitu ya. Boleh sih langsung ke sosial media marketing, tapi berarti kamu lebih akan skillnya itu ke bukan strategis tapi ke arah konten yang nantinya diarahkan oleh strategisnya. Nah, orang strategis itu biasanya masuk melalui jalur ya ini search engine optimization. Kenapa? Di sana itu ada yang namanya bahasanya riset keyword, gimana kita menentukan keyword ya.
kata kunci ya. Gimana caranya kita bisa itu. Nah, ini kan disuruh look for agency, cari tempat magang di agensi. Nah, kalau kamu awam banget pengen belajar, ya mau nggak mau ya nggak usah dibayar, kalau perlu kita belajar aja di agensi yang kita kenal, punya temen kek atau gimana lah, caranya kita bisa berlatih digital marketing sampai kita yakin bahwa kita sudah bisa menguasai ilmu digital marketing itu tersendiri ya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya. Ini saya akan memberikan sebuah contoh di sini. Contohnya ya, kalau kamu menjadi digital marketing, hal paling dasar riset keyword. Di mana tempat riset keyword paling dasar? Di Google. Kenapa harus Google? Karena kamu akan menggunakan tools yang paling digunakan orang paling banyak untuk mencari. Bahkan di Android itu selalu defaultnya adalah Google. Di browser juga Google. Disclaimer dulu, kamu harus tahu terlebih dahulu ya. Kamu harus tahu terlebih dahulu tentang tentang yang namanya browser. Jadi kamu harus bisa bedain dulu nih namanya browser sama search engine. Browser itu kayak Mozilla, Safari ya. Kalau search engine kayak Google, Yahoo. Ini tahu dulu bedanya. Ini pengetahuan internet dasar yang gak pernah diberikan di sekolah. Tolong pelajari dulu bedanya browser sama search engine ya, mesin pencari atau website mesin pencari. Jadi ini bentuknya website. Kalau Google, Yahoo itu bentuknya website. Kalau browser itu adalah alat untuk membuka website. Opera, Safari, Mozilla, Google Chrome ya. Itu berbeda sekali karena masih banyak orang yang tidak tahu itu. Berarti pendidikan atau pengetahuan internetnya masih kurang. Internet itu dimulai kan dari mulai apa itu URL. Nah, URL itu apa? Coba cari tahu dulu teman-teman yang baru pengen, kan kalau YouTube tahu tinggal klik di handphone, buka, cari langsung keluar. Tapi tahu dulu internet itu banyak sekali. Ada yang namanya URL, ada yang namanya browser ya. Browser, terus ada yang namanya search engine. Nah, kebanyakan itu teman-teman di YouTube itu nyarinya di YouTube, di search engine-nya YouTube atau mesin pencarinya YouTube. Langsung cari, ketemu informasinya, keluar video. Kalau di website kan biasanya keluar teks ya, keluar website ya. Nah, setelah kamu tahu itu ya, nah kita bisa mulai ngecek kan. Kalau kamu masuk ke Google, misalnya kamu masuk ke Google nih, ini di Google nih ada mesin pencarinya nih, search Google, type URL atau apapun lah, disuruh ketik kan. Kamu misalnya mencari, pengen bikin konten tentang seperti saya digital marketing. Nah, berarti kan bisa diketik di sini digital marketing spasi. Nah, di sini ada Suges digital marketing course PPT agensi mining Bandung ya. Nah, kalau saya pengen cari pemula, tulis aja PDF PPT. Belum kelihatan nih, pemula ada nggak? Nah, di sini ada digital marketing pemula. Nah, saya bikin YouTube ini dengan dari keyword ini, digital marketing pemula. Ini adalah kata kunci, digital marketing pelatihan. Ini adalah kata kunci. Silahkan gunakan ini untuk sebagai pengetahuan paling dasar riset kata kunci. Saya tidak akan menjelaskan yang rumitnya saat ini. Saya jelaskan dari sini saja. Nah, misal kita klik ya yang digital marketing pemula. Nah, di sini kamu bisa lihat kamu punya pesaing sekitar 5.760.000
hasil atau ini pesaingnya, berarti URL yang tersebar di seluruh dunia yang menceritakan tentang digital marketing pemula, itu pesaingnya ada 5 juta URL. Jadi kita bersaing dengan orang-orang itu. Nah, karena ada 5 juta berarti pasarnya ada. Berarti ini bisa menjadi kata kunci si digital marketing pemula. Makanya nanti judul video ini akan saya tulis tips menjadi digital marketing pemula tanpa pengalaman. Nah, nanti teman-teman bisa mulai mempelajari. Nanti juga saya akan jelaskan. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, subscribe channel ini. Nanti saya akan jelaskan, digital marketing pemula itu mulai dari SEO. SEO itu bagaimana sih? Tools apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk jadi digital marketing pemula? Ya. Sebelum kita melakukan digital marketing, kita harus belajar dulu nih, pemula harus menyiapkan apa saja sih? Selain ya, saya harap teman-teman sudah mengetahui fungsi yang namanya browser, ya, URL, apa itu browser, apa itu search engine. Coba pelajari dulu itu sebelum kita masuk ke digital marketing, karena sebetulnya kalau teman-teman ingin jadi digital marketing, teman-teman harus punya basic skill dasar. Contoh, saya pernah kursus Photoshop dan Corel Draw sehingga saya bisa mengedit gambar. Nah, karena dari mengedit gambar ini, saya menjadi bisa memposting sesuatu di internet, alias konten. Nah, konten ini dulu saya gunakan untuk jualan. Optimasinya yaitu digital marketingnya, ilmunya. Tapi kalau untuk posting saja, semua orang juga bisa. Tapi untuk optimasinya butuh namanya ilmu digital marketing. Salah satunya contohnya riset sederhana seperti ini melalui Google. Begitu teman-teman ya. Mungkin video ini biar nggak kepanjangan, sampai di sini dulu ya. Kalau yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kalau mau di share ke teman-temannya juga boleh ya. Kalau mau like silahkan, mau dislike silahkan. Komen kalau ada pertanyaan atau apa yang ingin ditanyakan tentang digital marketing. Siapa tahu kita bisa bahas nanti di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.